sesimpel mungkin ya. Nanti kalau ada yang menarik bisa terus leadernya Pak Karya di salah satu materi saya yang menarik, boleh nanti kita adain sesi training khusus tentang materi itu. Karena ini dari 9 materi saya jadikan satu jadi sepotong-sepotong yang poin-poinnya aja yang saya informasikan ya. Oke teman-teman, saat ini apa sih yang teman-teman rasain? Semenjak pandemi melanda untuk saat ini apa sih yang teman-teman rasain? Ada nggak yang teman-teman rasain pendapatannya menurun? Yes ya, kelihatan dari akhirnya teman-teman guys. Ada nggak yang bisnisnya jeblok? Ada. Dia dompetnya pada pergi. Banyak. Lalu untuk diri sendiri ada nggak yang mentalnya itu terganggu? Akhirnya gila ya guys. Merasa bingung mau ngapain, sedih, dan tidak bersemangat melakukan sesuatu. Pernah merasakan ini? Pernah? Sudah dilalui? Oke, masih ragu-ragu ya. Ada nggak yang moodnya pun juga terganggu? Mau ngerjain? Ya seadanya aja deh, jalanin aja deh. Ada? Ada. Terkadang ya, ada terkadang. Ada yang ada-ada aja ya. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, hal ini wajar nggak sih kita rasain? Wajar sekali teman-teman. Kalau ngomongin soal kita menghadapi pikiran pertama kita itu apa? Biasanya, apalagi mungkin kalau aku sih rasanya kurang untuk leadernya Pak Karya ya. Tapi lebih tepatnya untuk teman-teman yang mulai. Ada nggak yang punya case? Oh ternyata mulai ya. Karena perasaan hal seperti ini kita menjadi manajer bahkan. Karena perasaan ini jadinya, aduh apa aku mundur aja dari Olivier? Aduh ini aku nggak bisa percaya sama Olivier deh. Jadi aku coba pergi yang akhirnya apa? Mencari opsi yang lain. Pernah menghadapi itu? Ada. Opsi bisnis itu banyak. Nah, aku nggak bisa memberikan materi terkait dengan domain teman-teman yang memiliki opsi bisnis yang lain karena mereka nggak ada di sini. Tapi bagi teman-teman di sini yang mungkin lagi ngerasa seperti itu, opsi bisnis itu banyak banget guys, banyak banget. Tapi cara kerjanya sama nggak sih? Cara kerjanya berbeda, tapi teknis itu berbeda. Tapi pada dasarnya basic teknisnya itu sebenarnya sama. Nanti mau kita rasakan nanti di materi aku. Aku juga seorang pembisnis. Sebenarnya nanti aku tuh jam 3:30 itu ketemu sama salah satu seseorang yang lagi mau ngomongin sesuatu di sini. Ya jadi makanya aku harus panggil. Dan kemudian perempuan Pak, siapa tahu ya kan? Nah, selain opsi bisnis banyak, ada nggak domain yang bekerja jadinya tidak bekerja, jadinya mau bekerja? Artinya bekerja di luar Olivier, bekerja dengan orang. Ada? Ada. Nah sekarang kita coba lihat. Ini kalau mau soal bisnis kan profitnya ini terbagi ya banyak tergantung siapa. Tapi kalau soal pekerjaan, Indonesia selalu dibatasi dengan yang namanya UMP, upah minimum penghasilan, pekerjaan. Ya. Nah, untuk di Sumatera sendiri, kalau kita lihat di Sumatera Utara, ada di angka 2,8 juta. Kecil nggak? Cukup nggak? Enggak. Tapi banyak yang memilih untuk bekerja. Banyak. Kenapa? Karena itu disampaikan lakukan. Ada juga yang mereka dapat seragam. Ada juga yang karena gengsi. Tapi hidup pas-pasan. Kalau tidak dapat hidup mendapat video itu cukup tidak apa. Minimal 15% ya, 15% juga bisa dapat. Nantinya apa? Sebenarnya kesempatan kita untuk menginformasikan kalau bisnis kita itu sangat menguntungkan, itu cukup besar. Karena apa? Dari Sabang sampai Merauke, sama nggak bagusnya? Sama.
kalau kita ngomong soal kerjaan, berbeda-beda. Nah ini udah menjadi sebuah kebenaran buat kita, teman-teman. Yang artinya apa? Kita bisa menawarkan peluang bukan hanya untuk di Sumatera Utara, bukan hanya untuk di Sumatera, tapi di seluruh Indonesia. Pada dasarnya, banyak orang-orang yang tidak memanfaatkan ini karena mereka merasa keterbatasan terhadap diri mereka sendiri. Artinya apa? Mereka belum paham, merasa kalau pekerjaan yang notabene sudah jelas itu apa dan tidak pasti penghasilannya, mereka lebih memilih itu. Tapi bagaimana cara kita menyampaikan kalau ya bisa kamu bisa mendapatkan penghasilan segitu, memang tidak stabil, tapi kamu bisa mendapatkan yang jauh lebih besar dengan menjadi sumber income kedua. Nah, permasalahannya adalah dari kisah sebelumnya, mereka bekerja sumber income kedua itu manusia, ya kan? Nah, tapi kenapa sih tetap harus mendapatkan income kedua? Karena soal kebutuhan. Ada di sini kebutuhan primer yang sudah tercukupi, sandang makan, sandang pangan apa? Sudah cukup? Alhamdulillah. Kebutuhan sekunder, kebutuhan yang mensupport kebutuhan primer untuk kenyamanan sudah? Udah bisa pakai AC, kasurnya udah enak, udah punya kendaraan, sudah punya handphone, sudah. Alhamdulillah. Kasihan. Kebutuhan gimana meningkatkan level kualitas kehidupan kita. Misal punya rumah lebih dari satu, punya mobil yang lebih mahal, punya handphone puluhan juta, punya emas. Sudah? Ada yang sudah, alhamdulillah. Ada yang belum. Berjuang ya. Basicnya adalah kita itu manusia. Kalau primer udah kita penuhi, lanjut kita dulu sekunder kan? Lanjut sekunder kita penuhi, kita pakai tersier kan? Gak pernah cukup. Kalau ngomongin soal kebutuhan, teman-teman banyak bunyinya. Tapi saat ngomongin soal kerja, nanti dulu deh, tunggu dulu deh. Perawat ini itu prioritas. Nah, yang teman-teman hadapi saat ini, mungkin ini sudah dihadapi juga dengan domain-domain. Kenapa mereka pergi dari Oriflame? Karena mereka merasa kebutuhan yang mereka bisa didapatkan dari opsi yang banyak tadi. Tapi balik lagi, kenapa sih harus Oriflame, teman-teman? Alasan utamanya apa sih? Dibandingkan bisnis yang lain. Kenapa? Tersiarnya gratis, yes, betul. Apa lagi? Nice. Apa lagi? Tuh, kan teman sendiri juga masih bingung. Sebenarnya ini semua jawaban sukses kita. Semua kebutuhan tadi itu ada di sini, ya enggak? Dimulai dari kebutuhan uang, yang pasti semua kebutuhan, semuanya ada di sini. Bisa didapatkan. Tapi dalam penerjemahannya adalah mungkin gimana cara mencapai 12%, tapi tidak disesuaikan dengan kebutuhannya. Mungkin teman-teman bisa mendengarkan atau mengatakan berbeda. Jangan berdasarkan dia mau menjadi apa di successful. Mereka juga bingung. Tapi mereka butuhnya apa? Aku sakit, aku butuh tambahan uang sekitar 3 juta. Baru diapa? Letakkan prioritas berdasarkan yang paling urgent buat mereka. Tapi bagi mereka yang nggak punya urgensi, nggak punya keadaan yang makan, yang cukup aja. Kira-kira apa yang bisa kita jual? Yang lainnya, ini bukan hanya tentang uang, ya kan? Ada tetap jalan-jalannya, ada tetap kompetisi prestige. Salah satu new SM yang ada di Palembang itu dia udah berkecukupan, tapi dia suka diapresiasi, dia suka dari kompetisi. Kalau teman-teman tahu top gitaris Caca Rizka udah berkecukupan sudah, tapi kenapa dia terus naik? Karena dia suka dari kompetisi. Ada orang seperti itu.
Ya, jadi sih banyak sumber yang bisa kita jual dari film ini. Karena yang terjebak terhadap keuntungan karena uang. Karena bagi semua orang hanya tentang uang. Tapi ada juga yang kita menawarkan mereka yang punya alasan apapun. Apakah di saat itu kita harus menyembah mereka supaya mereka mau join sama kita? Tidak. Ingat guys, kita punya harga diri. Kalian menjalankan Oriflame, perusahaan yang merubah jutaan hidup manusia. Bukan main-main. Kalau ada orang yang tidak mau bekerja, tidak memiliki impian, tidak percaya, biarkan. Cukup buktikan. Karena mungkin ketika kalian ngomong, kalian sendiri juga nggak percaya. Mungkin perasaan kalian percaya, tapi realitanya kalian tidak melakukan. Saja, aku percaya musuh Oriflame ketika nyampe rumah, berkoran, ngurusin anak, tidak melakukan apa yang seharusnya tetap melakukan. Omong kosong. Mungkin itu bukan yang tetap jadi ngerasain, kita tetap menjadi tahap itu. Dulu dia tetap juga merasakan hal seperti itu. Tapi bagaimana caranya menggerakkan mereka supaya mereka menjalankan kembali Oriflame? Dimulai dari kita hanya. Kalau aku di sini ngomongin ngisi training, jadi kalau teman-teman mau sukses, mau dapat 2 juta, jadi 2% itu beda nggak cara ngomongnya? Energi. Teman-teman di sini sebagai leader, nggak bisa hanya asal ngomong tanpa berbuat. Memang butuh proses, tapi proses itu juga punya logika. Gak mungkin berproses terus tapi stuck terus malah turun. Bukan artinya kita tidak bersyukur. Memang mungkin pada saat itu coba teman-teman lagi menghadapi cobaan. Tapi kerja bukan hanya soal kerja keras, tapi kerja kita. Kalau dia tahu apa ya? Kalau dia nemuin jawaban, ke manajemen. Kita selalu ada di bawah sini, tapi jangan ke teman-teman. Karena mereka ada di kita. Oke, lanjut. Selain dari satu slide tadi, kita juga punya nama lagi bisa teman-teman. Masih kita mulai percepat dari sekarang ya teman-teman. Ya betul, ada produk jelas, kita ada jualannya, kita punya success line, kita punya immediate rewards-nya, hadiah-hadiahnya yang sebetulnya sebagai orang yang butuh, karena seru ya dalam ini jalan-jalannya. Orang kita akan mikir yang nggak bisa jadi bisa. Mungkin teman-teman bisa mengajak dari sini aja, jadi teman-teman memanfaatkan loh. Produk udah dimanfaatin, aku yakin sudah. 100% sudah dimanfaatin, aku yakin sudah mungkin belum maksimal. Immediate reward pasti sudah, aku yakin. Conference, mungkin ada yang belum lagi menuju. Oriflame Academy, aku yakin teman-teman memanfaatkan. Ada di sini yang pernah ikut training mingguan. Yang terakhir itu training yang ngadain siapa? Jadi hostnya siapa? Trainernya. Yang belum jawab? Oke, berarti tidak. Benar. Pas banget aja. Cuma kalau nggak ada jawab, mungkin juga nggak ikut ya. Digital. Tahu nggak kita punya apa aja? Toolset. Oriflame bisnis, apa lagi? WSM. Apalagi banyak teman-teman. Ini detailnya. Mungkin teman-teman juga belum bisa memanfaatkan toolset secara maksimal. Kalau teman-teman belum bisa memanfaatkan toolset secara maksimal, gimana teman-teman memanage dana teman-teman? Gimana teman-teman mau berkembang? Teman-teman nggak bisa berkembang kalau dijalani apa adanya. Artinya itu kembali kepada rezeki. Kalau memang rezekinya teman-teman, ya udah aja peruntungan. Tapi nggak rezeki apa yang perlu keberuntungan itu nggak selalu datang. Ada kalian teman-teman akan tentu. Kalau memang kondisi bisnisnya tidak stabil, maka stabilkan dengan alat kita dulu. Ini dengan alat kita. Dan ini bukan hanya teman-teman bisa manfaatkan karena OEC profile. Kenapa OEC profile? Harapannya adalah supaya teman-teman semua menduplikasi. Bukan hanya untuk demand mintanya OEC kan OEC aja, tidak. Bisnisnya lebih teman-teman semua. Teman-teman bisnis
Jadi kalau kita buat apa? Pelajari. Kalau kita unboxing, lihat cara kita mengatur unboxing. Duplikasi untuk komunitas jaringan. Ya. Nah, di sini ada teknik-tekniknya yang teman-teman bisa foto. Nanti kalau ada yang apa boleh tanya. Ya. Nah, lalu berikutnya apa sih yang teman-teman lakukan sebagai para printer? Ini merupakan fondasinya. Leadership. Kalau teman-teman memanfaatkan semua user yang melakukan A, B, C, D, E, tetapi teman-teman tidak memperhatikan ini, akan ada kalanya teman-teman terjatuh. Karena leadership ini bukan terkait tentang bagaimana kita mengaktifasi mereka, bukan, tapi memanage, mengatur dengan point of view atau sudut pandang helikopter. Jadi itu mengatur bahwa oke, dengan A, B, C, D, E ini kurangnya ini, kalau dari aktivasi ini, kalau dari event begini, memaintainnya begini. Jadi kita melihatnya luas. Itu yang namanya leadership. Kalau sekarang sedang menjalankan bisnis profesional, bukan bisnis happy-happy aja. Ya. Lead dimulai dari lead self. Atur diri teman-teman dulu. Ketika teman-teman sudah bisa mengatur diri teman-teman, baru mengatur tim, mendevelop tim, menduplikasi. Ketika teman-teman bisa mendevelop tim, teman-teman bisa mendevelop community. Bisa nggak langsung kita mendevelop community. Bisa aja kalau teman-teman punya pengalaman leading tim dalam kerjaan teman-teman. Tapi kalau teman-teman tidak berpengalaman, maka pelajari satu persatu. Nah, sekarang kita akan membahas secara simpel ya. Akhirnya banyak sebenarnya. Ini merupakan 8 kepemimpinan. 8 sikap kepemimpinan berdasarkan Roger. Ini peneliti ya teman-teman. Pemimpin harus memiliki 8 sikap minimal dengan berfokus kepada komunikasi, skill berkomunikasi. Mereka bisa menyelesaikan permasalahan, problem solving. Mereka bisa tahu apa sih kebutuhan timnya, apa kebutuhan komunitasnya, apa kebutuhan diri sendiri. Fleksibel dan adaptif. Mereka bisa menyesuaikan. Misalnya aku punya raja, punya Yudi. Aku sama raja kerjanya begini, aku sama Yudi begini. Raja bisa dikerasin, tapi Yudi nggak bisa dikerasin. Yudi harus dilembutin, tapi di-push. Itu perbedaan teman-teman. Teman-teman ngomong sekarang bisnis itu people, ke orang. Jadi teman-teman harus tahu cara membaca dan mendevelop orang. Lalu responsible, bertanggung jawab. Ketika teman-teman sudah mengajak orang, bertanggung jawab ketika kamu sudah mengajak orang. Jangan ditinggalin. Ketika kamu sudah mengajarkan timmu, bertanggung jawab untuk mengelola. Ketika kamu sudah dipilih oleh Allah untuk mengajarkan sesuatu, lakukan. Mulai berkata sama diri sendiri, aku udah bertanggung jawab belum ya? Cerdas, ini yang saya bilang. Percuma kerja keras, tapi kalau tidak kerja cerdas. Cerdas itu tidak bisa asal aku yang punya pintar, orang yang mau maaf. Di dunia ini ada orang yang pintar, teman-teman semuanya orang yang mau belajar. Ya ada sih orang pintar, asal dari sejuta kali ya, kalau akhir coba pintar gitu. Tapi tetap mereka pasti harus belajar. Maka belajarlah teman-teman. Kosongin gelasnya. Jangan pernah merasa paling pintar. Karena di atas langit ada langit lainnya. Teamwork. Gimana kita bisa mengatur tim kerja tim kita? Bagaimana kita bisa menjadi bagian dari teamwork itu? Teamwork itu bukan artinya kita menyuruh tim kita, tidak. Tapi kita menjadi bagian. Kalau kita melihat unboxing, aku sama raja. Kalau aku bilang, ini A, B, C, D, tapi nggak raja. Bisa mepok nggak dia? Mepok dia kalau kerja terlalu keras. Apa yang aku harus lakukan? Jangan aku ngurusin saya, aku ngurusin desain. Jangan aku ini, aku ini. Itu yang namanya teamwork. Ketika kita melakukan teamwork, kita mau percaya kita mendelegasikan. Misalnya, raja kamu pegang slide, kamu buat slide ini, maka aku percayakan raja untuk membuat slide. Tapi akhirnya, ketika aku percayakan raja membuat slide, bukan berarti aku tidak ngecek teman-teman. Itu yang namanya team leader. Kita harus supervise. Ketika udah jadi, cek ini yang kurang, ini yang kurang, ini yang kurang. Menurut kamu gimana? Tanya feedbacknya.
Lalu itu caranya. Kerjanya bagus kamu buat saya apresiasi. Kalau dia kurang kerja, dapat ya deadline-nya 3 hari lagi. Itu bukan etik. Bagaimana cara kita memahami kondisi tim kita? Oke, ya Allah. Ya Allah. Fungsi kepemimpinan. Ini adalah fungsi kita harus bisa memimpin. Ketika teman-teman bisa memimpin, maka teman-teman akan bisa memberikan instruksi. Instruksi juga dengan ngaco. Ini juga sekarang juga pernah punya bos. Kayak instruksi itu selalu ngaco ya. Apa sih gitu jadinya? Nah, jadi gak ada apa untuk kita menginstruksi tim kita apa? Kita nggak mau dicap. Aduh, apa yang aku lebih pintar aku, misalnya kayak gitu. Kita jujur aja misalnya, jadi teman-teman berapa? Aku butuh banner nih buat ini, kamu bisa nggak buatin? Sekarang ajarin aku ya. Itu instruksi kita dan menghargai dia attitude. Kita nggak bisa hanya nyuruh dia aja, tapi kita nggak bisa melakukan yang namanya leader. Itu harus bisa menguasai semua orang. Baru kita bisa memberikan instruksi. Kalau kita memberikan instruksi tapi kita nggak bisa, itu namanya ngebosi. Ya, mentoring. Kita mengevaluasi, kita coaching mereka, kita menemani mereka. Dan lagi kalau kita bisa ngelakuin, bisa kita mentoring. Ya bisa. Kita harus bisa. Perencanaan. Teman-teman kerja itu dengan melakukan membuat rencana kan? Rencana ini menjadi salah satu fungsi kepemimpinan. Kalau kita memiliki sikap kepemimpinan, maka teman-teman akan bisa membuat perencanaan. Perencanaan dibuat diri sendiri atau bersama tim. Outputnya sama tim, tapi inputnya dari kita. Kita buat dulu rata perencanaannya, lalu coba lihat bagaimana usulan tim. Kita tampung perencanaan dari tim, kita coba gabungkan. Perencanaan ini dimulai dari tujuan leadernya. Misal aku butuh plus 10% sales dari Oriflame Sumatera. Maka aku akan buat target aku 10%. Misalnya 1 miliar targetnya, penambahannya. 1 miliar ini penambahan dari mana? Oke, 1 miliar dari Pak Karya. Pak Karya nanti kamu plus 1% ya. Gimana caranya kalau bisa nambah 1% 1 miliar ini? Begini caranya. Baru terbuat planningnya. Jadi dibuat dulu goalnya apa, teman-teman. Perencanaan dalam bisa dibuat kalau goalnya nggak ada. Belum selesai. Ya udah. Delegasi. Nah ini saya bilang, ketika kita mendelegasikan, kita evaluasi tadi kan. Jadi kalau kita jadi masalah delegasi, tapi bukan berarti kita ngebosi kan ya. Delegasi itu adalah kita mengarahkan mereka untuk melakukan tanggung jawab mereka. Jadi kita memberikan wewenang untuk tim kita melakukan pekerjaannya. Dan pengembangan lagi di dalam ini bersih training, praktek, kealaman, engagement, event seperti ini juga merupakan pengembangan, apresiasi itu pengembangan banyak sekali. Pemimpin efektif itu memiliki 5 hal. Mereka memiliki kemampuan untuk mengarahkan. Mereka dapat meningkatkan kepercayaan timnya, kepercayaan diri timnya, memotivasi dirinya. Mereka menjadi pusat energi positif. Itu adalah bagian apa namanya? Kalau dia dapat energi positif, mereka lemas. Itu juga lemas ya. Kalau kamu punya tim yang lemas semua, ya berarti kamu tidak memiliki energi positif. Maka mau ada energi positif itu. Online aja nggak cukup. Harus offline. Kalau kamu berinvest untuk mendatangi mereka, bikin sebuah klaim target. Kamu jadi SM punya sekian tim atau kadang-kadang saling dari misalnya banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan juga pastinya berani mengambil keputusan, berani keluar dari comfort zone, berani menghadapi tim yang lagi mau mundur, itu pun juga berani. Ingat kita punya harga diri. Ya. Oke, ada yang merasa ini kan? Tidur. Semuanya pada tidur. Ini cantik banget kan? Ketika poinnya udah mepet-mepet, dia baru tutup poin. Dia ada ya. Ada yang tidak kabur pergi meninggalkanmu. Dia nggak aktif, banyak alasan.
awalnya teman-teman? Apa sih yang harus teman-teman lakukan ketika menghadapi hal yang tadi? Pertama, buat diri sendiri jadi role model dulu. Aku udah jadi role model, bener-bener. Kalau aku punya apa yang aku bisa menjadi role model, bisa menginspirasi orang, bisa ditiru sama orang. Orang itu kalau melihat kita senang. Apa yang perlu aku lakukan? Karena kita menjadi pemimpin, kita menjadi role model. Yang kedua, lakukan yang terbaik. Teman-teman udah lakukan yang terbaik tuh, ketika follow mereka udah sesuai strategi atau belum? Bikin strategi bener atau enggak? Kuncinya adalah soal personal touch, teman-teman. Karena kita bisnis people to people. Tapi ketika teman-teman sudah melakukan ini semua dengan yang terbaik dan dengan benar, ya, maka berfokuslah dengan apa yang bisa kita kontrol. Jangan berfokus terhadap yang tidak bisa kita kontrol. Misal, teman-teman sudah melakukan ini semua, tapi ternyata kita sampai tidur. Jadi dengan itu ini tidur, kalau begitu ikhlaskan. Biarkan kita berjalan pagi-pagi saja. Artinya apa? Kalau dia yang bangun, ya sudah. Kita nggak bisa mengontrol kalau pertanyaan gimana dia masa itu harus kamu bisa. Nggak bisa, itu sama aja. Aku mau pacaran sama Raisa. Aku gimana guys? Aku bisa pacaran sama Raisa guys. Gimana guys? Saya bisa suka sama aku guys. Bisa nggak? Makasih ya. Lalu cara berikutnya, ini ada beberapa tips untuk menstimulasi diri kita. Apresiasi hal kecil apapun. Terima kasih kamu harus bisa berlaku sama satu ini. Apresiasi bukan hanya soal sekedar omongan, bikin bentuknya. Sama seperti kemarin, teman-teman yang datang undangan kita, itu gak seberapa teman saya benar-benar buat maaf ya, tapi itu dengan tulus hati kita memberikan. Aku pengen memberikan sesuatu adalah terima kasih aku, tapi aku pengen berbentuk karena kita bisa pegang, bisa lihat, dan bisa baca. Itu engagementnya teman-teman. Nah, teman-teman ketika mau mengapresiasi orang juga sama seperti itu timnya kita. Apa bentuknya? Makan kayak apa kayak? Gak usah mahal-mahal. Yang mau makan Indomie semua, gak masalah. Poinnya bukan tentang apa yang mereka dapetin, tapi apa yang mereka rasakan ketika kali itu. Itu yang membuat mereka terstimulasi untuk gila gue diterima, wow. Rasa seperti itu harapannya. Tapi ada juga yang biasa aja. Kalau yang biasa aja, yang bisa apa-apa kan? Yang bisa yang namanya hatinya udah sangat dingin, ya sudah. Kalau gitu. Lalu yang kedua adalah nilai dan goalnya. Mereka ini join kenapa? Apa alasan mereka? Dari itu bitcoinnya. Udah, 2 tips ini aja sebenarnya. Yang rata-rata selama ini aku dapat dari top leader yang memang langsung dari lapangan. Dan ini pun yang aku lakukan ketika aku melakukan bisnis sebelumnya, teman-teman. Ini dulu buat aku dan juga tim pada saat menjalani bisnis. Apresiasi semua staff aku, apresiasi klien yang udah invest. Jadi mereka invest lagi dapat duit lagi gitu. Itu sebenarnya bukan hanya orang yang melakukan semua segi lini bisnis di dunia untuk melakukan ini. Yang jadi yang merendahkan diri guys, kita itu hebat, kita itu luar biasa. Seperti orang itu ya. Kalau masih teman-teman mau bingung nih apa sih yang teman-teman lakukan yang benar-benar atau salah, balik sih. Ini 3 default system yang basic di Oriflame yang teman-teman lakukan. Tapi kalau didetailin, ini panjang sebenarnya. Use
maksimal atau belum? Kalau belum maksimal, cari bagaimana cara maksimalkannya. Diskusi, open forum. Boleh diskusi dengan tim, boleh berdiskusi dengan apa yang dengan komunitas, duduk bareng-bareng kita ngomongin, you share informasi kita apain untuk bisa lebih maksimal. Dari sini sebenarnya itu lebih banyak poin. Jadi kalau teman-teman merasa kerjaan teman-teman itu aja, mulai benar-benar evaluasi lagi cara kerjanya, ya. Sama di influencer dan juga director. Rekrut, trade, set goal bukan hal yang sesimpel itu. Ini kalau ini banyak. Tapi apakah ini dilakukan sama perusahaan lain atau? Yes, perusahaan lain itu juga sama. Kalau orang banking dia harus tahu produknya ya, untuk menjual bankingnya, biasanya itu bagian dari reviews. Lalu dia supaya orang lain mau menggunakan produknya, misalnya kredit card atau tabungan nih, tabungan, dia harus membagikan ya, dia value. Itu sekelas banking besar yang melakukan itu. Gimana kita? Siapa kita kalau mau lakukan bisa dapetin sales? Siapa kita? Ini pun juga apa-apa menjadi jodoh, guys. Ini sudah invite. Sama. Aku jalan dulu, aku kerja dengan baik. Lalu bercerita tentang apa yang aku punya ke dia, saya dari tadi. Lalu invite dia buat jalan-jalan. Oke, kita lanjut. Baik lagi kepada engagement. Media kita untuk melakukan engagement, hubungan baik, untuk memanage hubungan baik dengan kita itu banyak sekali. Expo, beauty demo, beauty class, fragrance test, apapun itu teman-teman lakukan. Kalau teman-teman tidak melakukan, teman-teman tidak melakukan engagement, sekedar orang lagi harap itu bukan jawaban. Yang beri jauh-jauh kan, bikin sesuatu strategi. Semua ada jawaban, dan aku tetap dijawab kalau teman-teman punya pertanyaan. Aku jauh-jauh dari gimana cara ini satu persatu mereka, tapi bukan kami yang punya mereka saat ketemu. Teman-teman bisa kafe di tengah. Kalian buat bahan-bahan dihibridkan. Ada caranya. Jadi jangan pernah menyalahkan kita, kamu sendiri belum usaha untuk mencari jawabannya. Dan harus selalu coba trial and error. Coba, salah, ulangi. Coba, salah, ulangi sampai ada kamu benar. Kunci bisnis kita, rekrut dan aktivasi. Rekrut ini bagikan darahnya kita, teman-teman. Kalau kita punya darah, hidup kan? Ya orang ya. Kalau rekrut itu seperti jantung kita yang memompa darah kita ke seluruh tubuh kita. Jadi rekrutan itu harus terus bergerak dan harus terus dipompa dengan melalui aktivasi. Jadi penting kan rekrut dan aktivasi ini? Penting untuk menghidupkan bisnis teman-teman. Lalu bagaimana cara kita meningkatkan rekrutmen dan aktivasi? Apa ini hanya di influencer saja? Rekrutmen dan aktivasi apa lagi cara yang melakukan? Iya, semua sektor bisnis melakukan. Dia mau bukan rekrutmen kan? Ngelakuin, ini mau usaha apa lain ya? Bukan internal mereka. Mereka kalau mau dapet lain, mereka harus rekrut, mereka harus jual proposal. Kreditnya, loannya, semua debitnya, itu mereka jualan. Mereka harus rekrut nasabah. Hotel sama, mereka harus punya ini. Aduh, yang segmentasi yang lebih besar, mereka juga rekrut dan mengaktifasi. Sampai ke dealer mobil, itu mereka juga sama. Jual mobil, mereka harus rekrut dan aktivasi. Jadi, bisnis teman-teman lakukan ini luar biasa nggak sih? Luar biasa. Jadi kalau dalam bisnis yang luar biasa, jangan kerja biasa aja. Karena perannya kita luar biasa. Dia itu luar biasa. Kalau kamu biasa-biasa aja, dia akan jadi seorang yang menonjol di sini. Ya, jadi artinya rekrutmen bisnis penting nggak? Penting nggak? Penting. Aku pernah lagi aku sudah berjodoh teman-teman. Sama, tapi jodohku juga punya rekrutmen aktivasi. Aktivasi juga.
marketing atau non-member, prospecting itu sama. Tapi ada beberapa cara lain yang kita belum teman-teman coba. Ada sekarang yang lebih besar lagi kita merekrut. Segmentasi merekrut itu ada dua. Ketika kita lagi mau merekrut, kita pasti akan nge-share kan? Nge-share sesuatu yang mau kita tawarkan. Yang kita share itu adalah soal produk dan bisnis. Tergantung dari segmentasinya. Kita mau lagi dijual apa? Siapa yang bisa kita jual? Mereka semua ini bisa kita jual. Bank, hotel, government, RT, RW, kelurahan, camat, mall, perumahan tetangga, komunitas di tetangga, universitas, dan perusahaan-perusahaan lainnya. Ini kita bisa jual. Kalau ingat-ingat dulu, ada nggak yang pernah investasi di hotel-hotel? Ada? Di sini? Pernah nggak dulu? Atau di mall mungkin? Nah, kalau ini pernah. Atau di bank? Di rumah selingkuhan? Iya. Pada dia sebenarnya kayaknya belum dicoba. Universitas pernah. Nah, ini sebenarnya banyak marketnya. Kalau udah di universitas mana? Ada yang belum? Di sini ada bang. Aku belum pernah coba. Aku coba. Aku belum di mall-mall. Coba event itu bisa. Event itu nggak mahal. Dalam musim itu sekitar 3 jutaan bayar. Tapi aja saya sudah modal. Yang namanya bisa juga ada investasi yang kalau lebih cepat. Tapi kalau bisa juga nggak perlu investasi. Ya, nah jadi artinya mereka itu banyak caranya. Kalau kita mau bekerja sama dengan yang tadi, bank, RTRW, universitas dan lain-lain, apa yang perlu disiapkan? Surat pengantar, proposal, dan kartu nama. Bikinlah kartu nama yang profesional. Lalu tujuannya adalah supaya kita bisa menciptakan MOU atau surat kesepakatan kerja. Ya, ini aku udah siapin materinya. Kalau teman-teman mau bisa aku share. Nanti kita sesuai sama. Bentuk kerjasamanya banyak. Kita bisa facial dan beauty class, tapi buat periode ini bisa per bulan sekali. Jadi bisa terus-menerus. Mungkin bisa kita buat promonya adalah gratis untuk pertemuan pertama, penawaran paket, dan lain-lainnya. Banyak yang bisa kita jual. Ini adalah market analisis. Kemarin aku udah share di forum. Ini pasarnya teman-teman. Jumlah penduduk Sumatera Utara itu ada 15 juta orang. Brand partner kita di Sumatera Utara cuma 75.000. Masih banyak? Masih banyak banget. Medan 2,4 juta per 2,5 juta. Jumlah brand partner kita cuma 25.000. Mau 1%. Deli Serdang 1,9, kan cuma 9.000. Jadi ada yang bilang, aduh sumber memang dari mana itu sumbernya? Masih banyak banget yang belum Oriflame dan masih banyak banget yang cari Oriflame. Ya, jadi harus sebesar ini marketnya teman-teman. Kenapa sih kalau kita tidak bisa mencari market tersebut? Nah sekarang akan mengajarkan bagaimana kita memanfaatkan sosial media. Ini bukan hanya dari sosial media, tapi bisa juga dengan offline ya teman-teman. Pada dasarnya cara kita melakukan marketing. Jadi marketing itu dibagi menjadi 3 level. Ya. Marketing, branding, dan sales. Mungkin terlihat sama teman-teman, tapi berbeda. Aku akan menggunakan bahasa dan bagaimana cara merepresentasikan itu kepada teman-teman. Maksudnya dari marketing adalah buat diri kamu terlihat, buat diri kamu terlihat di pasar itu. Pertanyaan adalah bagaimana? Apakah sosial media ini cukup? Tidak. Sama ada market yang lain. Kita bisa tunjukkan diri kita di mana pun itu. Lalu media apapun itu, offline maupun online, semua kita pakai. Poinnya adalah buat diri kamu terlihat. Ingat, Oriflame join you. Oriflame join you. People join you. People join you. Orang itu join teman-teman. Dia mau join sama orang, dia mau join sama teman-teman. Dia mau join sama teman-teman, pasti ada alasannya kenapa.
tingkatkanlah daya juangnya teman-teman, tingkatkanlah daya juang komunitas. Karena apa? Banyak posisi lainnya, banyak pesaing lainnya. Ketika kita berbuat secara bergerak, di luar sana sudah ada perjuangan lainnya. Bukan kalau kita harus bergerak, itu juga udah bergerak, kita bergerak. Ketika teman-teman tidak bergerak, teman-teman hanya akan jadi penonton nantinya. Jadi misalnya kita kalau kamu lagi bergerak, aduh ini mereka pada kerja ini, pada branding, pada ini itu, aduh ini mereka ada 7 juta, 10 juta, aku masih bergerak aja. Salahkan diri sendiri ya, sampai nangis kalau bisa. Oke, ini adalah dua kali. Lalu kita branding adalah proses kita administrasi. Bagaimana cara kita merasa dekat dengan orang ini? Bagaimana kita bisa merasa dekat dengan instansi? Caranya gimana? Event, pertemuan, meeting. Untuk bisa kita bukan hanya kenal sama dia, tapi bisa membuat dia percaya sama kita. Itu dibutuhkan effort yang lebih lagi. Jadi kalau teman-teman bilang rekrut susah, rekrut gimana dulu? Kalau rekrut butuh perjuangan, iya. Rekrut gak susah, tapi rekrut butuh effort. Karena rekrut soal kita namanya jangan salah kayak teman-teman. Kalau dulu ya masa lajang ya teman-teman, mau jalan sama suami, misalnya mau kenalan sama suami. Kalau suaminya teman-teman bilang, hai malam dong, kenalan nih. Ini tidak semua, jadi tidak suami teman-teman sekarang. Jadi nggak bedanya. Bedanya orang cuma kenalan juga itu ada pola, gimana mau kenal? Yang kecuali emang, hai, terus nikah yuk. Beda cerita itu. Proses PDKT adalah proses di mana kita membuat mereka percaya sama kita dan kita percaya sama mereka. Engagement yang terjadi. Jadi kalau ada proses PDKT itu mereka berjuang. Akan hilang gitu aja. Oke? Yang ketiga adalah sales deal. Artinya nanti tujuannya adalah lebih. Kenapa tadi kita udah membuat diri kita melihat kalau kita udah mau PDKT supaya ini terjadi sales deal. Entah itu dia menjadi member kita, dia menjadi tim kita, mereka berpoin, mereka jadi new achiever, mereka jadi SN-nya kita, itu semua terkait dengan deal. Jadi semua proses itu, prosesnya adalah semua tujuan itu prosesnya adalah marketing, branding, dan sales. Menunjukkan diri kita supaya diri kita lihat downline, PDKT membangun downline kita, sales jadi dia achiever. Ya, ini secara simpel ya. Sekarang dari teorinya. Basic teori dari branding bagi teman-teman ini bagaimana cara kita ngebuat mengaktifasi member-member kita melalui sosial media atau membina tim kita melalui sosial media. Pada dasarnya kita tidak bisa membina secara 100% melalui sosial media. Sosial media di fungsi utamanya adalah menunjukkan siapa diri kita dari branding dan PDKT. Ya. Jadi proses development itu adalah personal. Ini juga melalui riset dari penelitian teman-teman sebenarnya dalam Oxford di tahun 2009. Branding itu adalah proses yang menciptakan tanda jejak tertentu di benak dan hati konsumen melalui berbagai cara yang memberikan dampak bagi kehidupan konsumen tersebut. Ini dilihat sama Bitcoin. Makanya kita selalu mengatakan coba share Bitcoinnya. Sedangkan setelah mau punya ini contoh aja. Karena kita perlu menciptakan tanda di benak dan hati konsumen. Konsumen ini bisa tim, bisa siapapun. Kalau teman-teman adalah petugas pemerintahan, maka itu masyarakat teman-teman adalah petugas pemerintahan. Bagaimana caranya menciptakan tanda jejak sesuai dengan pasaran teman-teman. Kalau teman-teman di rumah tangga, kita mau dari rumah tangga. Fungsi dari branding adalah memberi identitas, melakukan promosi, memberikan daya tarik kenapa mereka harus memilih kita, membangun citra dan keyakinan engagement, pengendali pasar. Pasar teman-teman bergantung dari seberapa besar fungsi-fungsi ini bisa tercipta.
dari branding adalah artinya namanya teman-teman. Tampilan atau visual dan desain sangat perlu dijalankan sekarang. Tokoh atau pembicaranya, siapa sih yang menjadi tokoh di sosial media teman-teman? Kita. Maka jangan pernah malu untuk branding. Pilihan kata dan makna dengan rasa masing proses pula. Berikan energi positif. Semuanya tentang hal positif. Boleh negatif, tapi tunjukkan kepositifan. Misal, wah hari ini sebenarnya capek banget. Aku bawa anak, harus ada di meeting, pulang ada ini. Tapi aku juga mesti kesibukan sama Tuhan. Semangat menuju wanita menuju 2024. Oke, itu apa negatif? Jangan keluhan. Tapi dia memotivasi diri dia. Di dalamnya ada pilihan kata dan makna. Orang yang bisa melihat, bisa tahu maksudnya apa. Ada value ya. Tujuan dari branding adalah membentuk persepsi. Makanya ada selebgram yang banyak atau artis-artis yang banyak hatersnya, ada yang banyak fansnya, itu kan juga dari persepsi. Ini harus dibentuk sendiri, membangun rasa percaya dan membangun rasa cinta. Misal, siapa selebgram atau artis atau role model yang paling teman-teman suka? Ada nggak? Ada nggak? Role model yang paling suka? Ya mungkin ibu dan bapak. Karena kita orang tua kita role model kita banget misalnya. Maka ketika kita memodelkan orang tua, ada rasa cinta yang semakin mendalam. Karena apa? Karena ada alasan orang yang menjadi role model kita, yang relate sama kita, yang berhubungan sama kita. Maka teman-teman juga sama. Ketika teman-teman mau menjadi seseorang yang inspiratif, jadi role model bagi maka buatlah ini persepsi, rasa percaya, dan rasa cinta. Kalau rasa cinta ini cuma sekedar chat-chat doang, mana ada rasa cinta chat-chat doang? Sama kayak teman-teman pacaran, cuma chatting sama pacaran, ya gimana bisa? Ya kan? Mereka harus tahu. Branding itu dibagi menjadi dua segmen, sama seperti produk dan juga bisnis. Nah ini adalah slide terakhir. Kita dengarkan. Produk aja. Kita kencengin suaranya. Lady Gaga. Kita lihat sisi positifnya ya teman-teman ya. Lady Gaga ini adalah artis Hollywood, di mana dia baru aja mendapatkan penghargaan di tahun 2002 kalau nggak salah. Nah, saat masa dia menjadi karirnya itu sering ditolak. Ini ditolak. Siapa kita? Nih jualan kosmetik ditolak, nangis. Coba, penyanyi besar ini tuh sering banget ditolak pada saat kita pun bisa baca biografinya. Kita mengambil pelajaran film dari seseorang. Tapi dia terus berjuang. Dia sama production dia berdiri sendiri, dia sampai kerja di kafe-kafe sebagai penyanyi. Lalu dia mencoba lagi di production musik, ditolak lagi. Terus sampai akhirnya ada satu orang yang suka sama caranya dia, lalu dia ngeluarin single pertamanya dan ternyata semua orang suka. Semenjak itu dia menjadi salah satu diva tersukses di dunia. Ini nyata nggak sih? Kalau kita melihat biasa wih, enak. Kalau kita melihat zaman dia dulu, nangis-nangis perjuangan dia. Jadi artinya apa? Butuh disiplin. Ketika kamu ditolak, kamu harus bangkit lagi. Ketika kamu jatuh, kamu harus bangkit lagi. Karena ini bukan hanya karena tentang kamu. Ini tentang kita. Kita ini siapa?
kamu dan orang-orang yang kamu cintai. Kamu berjuang karena kamu mau memberikan kebahagiaan untuk orang-orang yang kamu cintai. Maka ketika kamu sedang tidak berjuang, ingatlah kamu sedang tidak mencintai orang-orang tersebut. Kamu hanya bisa dibilang mencintai mereka ketika kamu berjuang dan membuktikan. Cinta itu bukan hanya ngomong kosong. Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Aku akan beri mungkin 3 pertanyaan yang mewakili ya, Pak Arya ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Jelas? Ayo, silakan, ada yang mau bertanya? Atau Pak Hetro yang bertanya kepada kita? Banyak Pak ini. Boleh? Boleh. Oke, makasih ya buat Pak Hetro, buat KSD yang sangat luar biasa. Dan dari sekian banyak materi itu, tadi ada membahas tentang banyaknya peluang untuk menghasilkan peluang saat ini, gitu ya. Nah, kalau saat ini Pak Hetro sebagai seorang member Oliver berhadapan dengan member yang memilih menghasilkan uang, menjadi Oliver di sampingnya dia fokus dengan bisnis lain, gitu. Kira-kira sebagai leader, salah nggak kalau kita bilang kamu fokus Oliver aja deh, bisnis itu nggak menjamin, gitu loh. Kan rasanya, nah ada satu sisi dosen itu kayaknya kesel sama kita gitu loh. Kalau kita bilang Oliver number one, padahal Oliver itu kan yang naik loh Pak Hetro gitu kan. Dan jadi kalau misalnya dari sisi Pak Hetro nih, gimana sih cara kita menyampaikan ke downline tanpa menyakiti hati dia, tapi kita bisa menunjukkan itu udah semaksimal mungkin sih nunjukin Oliver ini peluang bisnis yang sangat luar biasa gitu ya. Tapi aku melihat mereka kadang yang penting gitu loh jual-jual produk apapun itu, yang pasti dia nggak fokus sama Oliver dengan alasan dengan punya bisnis sampingan aku dibuka circle baru dong gitu. Terus saya bilang ya kenapa yang namanya kamu berbisnis tambahan itu ya sama aja, kamu nggak bisa fokus keduanya gitu. Nah aku mau minta tips dong dari Pak Hetro gimana? Oke, good, pertanyaannya bagus banget kayak gini. Jadi sebenarnya ini bukan hanya teman-teman yang tadi, tokoh leader pun juga tadi. Termasuk waktu di Bali, aku juga menghadapi bisnis seperti ini. Tapi pada dasarnya, kalau aku akan memberikan 2 perspektif ya. Pertama adalah perspektif berdasarkan tokoh leader itu, dan yang kedua perspektif berdasarkan aku bisnis goals-nya ya teman-teman. Untuk para entrepreneur di luar sana, mereka ada yang membiarkan, tapi ada juga yang menolak. Mereka yang menolak artinya ya udah kalau soal itu kamu fokus aja sama bisnismu. Aku hanya mencari orang yang mau berbisnis soal Oliver. Tapi ada juga yang menerima karena produk mereka juga bisa aja. Dan kalau besar mereka yang berani jaringanku dari Soki. Nah, dari 2 perspektif ini kalau buat aku teman-teman, balik pada hal yang bisa kita kontrol. Kita nggak pernah tahu yang namanya rezeki orang. Kalau dia mau melakukan bisnis, nggak apa-apa, lakukan aja. Poinnya adalah kita harus tahu bagaimana cara mengantisipasi agar dia tidak memanfaatkan Oliver untuk kepentingan bisnisnya. Artinya apa? Kita arahkan itu melakukan apa? Selling only. Jadi mereka seller aja. Gak aku masukin dia ke dalam timnya teman-teman. Gak aku masukin dia ke dalam grup. Kalau aku masukin grup, bicaranya community channel. Jadi satu arah. Informasi-informasi tentang promo. Itu menghindari supaya dia tidak mengambil keuntungan dari bisnis kita. Nah, tapi apakah kita bisa menahan mereka untuk tidak menjual produk yang lain? Kalau menurut aku tidak bisa. Kita melarang ya, kalau dia memang lebih bisa mengasih dari penjualannya dia, dia kenapa sekarang itu masih dia. Tapi yang bisa kita lakukan, kita bisa melindungi bisnis kita. Gitu. Ya. Jawab ya Kak Eki? Oke, makasih Kak Eki. Ada lagi? Oke, aman ya? Sip, semoga amannya benar-benar jelas ya guys ya. Dan kalau teman-teman nanti mau ada yang mau diskusiin, boleh nanti langsung ke aku atau yang apa WhatsApp aku kalau mau nanya. Nanti aku kasih jawab.
mau berikan dulu plan politik terbaik Anda sebagai respon dari apa yang telah terjadi pada hari itu. Siap? Kita adalah 1, 2, mulai. Anda termotivasi? Yes. Ada di hati Anda kecewa karena jualan Anda datang hari ini? Ada sedikit, pastilah. Adakah Anda merasakan mungkin dompet Anda sudah janji dengan Anda yang mau datang dan dia tidak datang dan Anda melihat materi yang disampaikan, Anda kecewa dengan dia? Apa kira-kira yang akan Anda sampaikan kepada mereka yang tidak datang hari ini? Oke, materi kita ada semua. Oke, aku akan share kepada Anda. Tapi bukan itu yang ingin kita sampaikan sama mereka. Tapi bagaimana agar mereka di sesi seperti ini mereka hadir dan tepat waktu hadir. Oke. Kalau betul-betul Anda merasa termotivasi dengan hari ini, kalau seandainya dengan rendah hati kita tetap pakai terus. Joget. Kita akan minta lagi dia mengisi acara seperti ini. Kira-kira selesai. Terus minta booking terus. Kira-kira berapa orang yang kita ada? Tapi jangan hari Sabtu ya, Pak. Nanti nggak dapat jodoh, Pak Hendro. Gak bisa malam minggu. Ayo sama saya. Ada yang sebuah diamond. Dia tunda misalnya jodohnya. Tapi mendukung ya dari secara. Oke, maksud saya adalah kalau Anda memang betul-betul termotivasi dan kita akan jadwalkan bulan depan, kita akan buat lagi acara seperti ini. Tapi yang hadir, sayang kalau Anda sendiri juga yang hadir. Kalau masing-masing ini kalau saya hitung-hitungnya ada sekitar 30-an orang. Kalau masing-masing timnya kalau 10 orang, kita akan ada kumpul kurang 300 orang. Kalau 300 orang, ayo. Yuk kita dengar sama-sama ke tanya dulu itu. Kalau kami bisa kumpulkan 300 orang, kan ini tak buat. Yes. Kira-kira solusinya apa? Di hotel lah. Bagaimana? Pak Hendro menantang kita di hotel. Boleh tiket ya. Tidak mungkin gratis. Saya juga ahli hatinya Pak Hendro. Kira-kira kita mau siapkan diri kita untuk melaksanakan acara di hotel? Siap ya? Sekarang sekali, 1 bulan dari sekarang, kalau hari ini kita ada 30 orang, seminggu pertama kita rekrut 2 orang, berarti ada 3 berikutnya, masing-masing sampai 3 minggu ke depannya masing-masing 3 orang. 3 kali 3 berapa?